Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Riana, Lepaskan Tali di Leherku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini. Aku berteriak lalu lari sekencang mungkin. "Bal!" teriak Petra di belakang. Aku menoleh, ternyata Petra masih tertinggal di belakang. Tepat di sampingnya ada Riana. "Lari, Pet!" teriakku. "Kagak bisa, tangan gua." Terlihat Riana sedang memegang tangan Petra. Aku berlari ke kamar Supri untuk meminta bantuan. "Oi, jangan tinggalin gua!" teriak Petra. Pintu kamar Supri tertutup rapat. Duk duk duk. Ku gedor-gedor pintu. "Pri, buka!" teriakku. "Bal, tolong!" Sementara itu, Petra terus berteriak minta tolong. "Pri, kenapa dikunci?" teriakku. Tetap tidak ada jawaban. Aku mencoba menggedor-gedor pintu kamar Mas Ilham, lalu Gali dan Farel. Mereka kompak mengunci pintunya dan tidak menjawab. Ada apa ini? "Bal, tolong! Ah!" Sontak aku menoleh pada Petra. Sepertinya Riana sudah pergi. Namun ada sebuah tali yang mengikat leher Petra. Tali itu perlahan naik sehingga Petra mulai kehilangan pijakan. Ia tampak panik, berusaha melepas tali itu. Wajahnya pun mulai memerah. "Petra!" teriakku seraya berlari menghampirinya. Kemudian memeluk kakinya dengan erat. "Tahan, Pet!" "Tolong!" teriakku. "Bal!" Terdengar suara Petra, tapi arahnya dari belakang. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Saat kembali melihat ke depan, ternyata kaki Petra berubah menjadi pucat dengan kuku membiru. Urat-urat di kakinya pun menghitam. Sepertinya ini bukan kaki. Perlahan aku menengadah. "Wah!" teriakku, terkejut hingga terjungkal. Karena itu bukan Petra melainkan Riana. "Bal!" ucap Riana seraya mengulurkan tangannya, kemudian diikuti dengan gerakan mengayun ke depan dan ke belakang. "Bal, tolong lepasin!" rintihnya. Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan. "Jangan ganggu gua terus!" teriakku. Tidak lama terasa sebuah sentuhan di pundak. "Gua ada salah sama lu." "Bal, sadar!" terdengar suara Petra. Perlahan aku merenggangkan jemari, mengintip dari sela-selanya. Wajah Petra berada di hadapan. Kaget, aku sampai tidak sengaja memukulnya. "Au!" Petra kesakitan. "Nah, apa sih lo?" ucapnya kesal. Sorry Pet, gua pikir sih udah gak ada, buruan balik ke kamar." Petra menarik tanganku kembali ke kamar. "Loh, sambelnya mana?" tanya Supri saat kami masuk ke kamar. "Gak jadi, Pri, keburu ada si Entu," sahut Petra seraya duduk di lantai. Sementara aku langsung menutup pintu. "Dia nampakin diri lagi." Tadi muncul di depan kamar si Iqbal, terus gak lama hilang." Aku duduk di lantai. "Bal, lu dari tadi diem aja," tegur Supri. "Tahu tuh anak, orang si Entu udah hilang, dia malah berdiri kaku gitu sambil nutupin muka. Mana muka gua ikutan digebuk," balas Petra. Sepertinya hanya aku saja yang melihat kejadian mengerikan tadi. "Bal, jangan ngelamun," Supri menepuk pahaku. Sahutku. "Lu lagi mikirin apa sih dari tadi?" "Gak mikirin apa-apa, gue cuma sok aja gara-gara lihat Riana, makanya badan langsung kaku." Aku tidak mau menceritakan yang sebenarnya. "Yah, malah disebut namanya.
Ntar kalau datang lagi gimana? Omel Petra. Oh iya, sorry keceplosan. Udah gak usah dibahas, ayo makan. Gue udah lapar, ucap Supri sembari mengambil ayam goreng. Baru jam 10 malam, tapi suasana kosan sudah sangat sepi. Tidak terdengar suara pintu yang terbuka atau langkah kaki di lorong. Sepertinya semua memilih untuk tetap di kamar sampai pagi. Sama dengan yang sedang kami lakukan. Bosen keluh Petra yang dari tadi rebahan di atas kasur. Pri, di laptop lo nggak ada film bagus gitu? Kagak ada, Pet, saut Supri yang sedang menonton anime. Isinya pasti anime semua. Oh, lagian lu numpang tidur di sini, kenapa nggak bawa laptop? Gua pikir tadi bisa langsung tidur, terus pas bangun udah pagi. Sekarang malah susah tidur. Kayak si Iqbal anteng banget liatin HP, ucap Supri. Gua lagi nonton ASMR biar cepet ngantuk, sautku. Terus sekarang lu ngantuk? Tanya Petra. Kagak, aku terkekeh. Jujur aku masih terbayang dengan kejadian tadi. Entah apa maksud Riana memberi gambaran Petra yang sedang digantung. Jangan-jangan Petra akan menjadi sasaran berikutnya, batinku sembari menatap Petra. Lu ngeliatin gue gitu amat, Bal, ucap Petra. Dih, GR. Aku langsung mengalihkan pandangan, kembali melihat layar ponsel. Asli, gue bosan banget nih, Petra kembali mengeluh. Astaga, ini anak cerewet bener dari tadi. Tinggal ambil laptop di kamar, apa susahnya sih? Omel Supri. Ntar pas gue buka pintu kamar, langsung ada surprise. Temenin kali, Bal, lagian kamar lu berdua cuma beberapa langkah doang. Beberapa langkah matamu, sautku. Ada 9 kamar yang berderet. Jika diurutkan dari yang paling dekat, ruang tamu sampai ujung lorong, kamar Gali berada di urutan pertama. Sedangkan kamar Supri berada di urutan kelima alias tengah-tengah. Kamar nomor 6 dihuni oleh Yudis, tapi ia sedang pulang kampung. Sedangkan kamar nomor 7, tepat di samping tangga, sudah lama kosong. Setelah tangga baru ada kamarku dan Petra. Jujur, untuk saat ini aku sama sekali tidak ingin menemani Petra. Apalagi setelah Riana menampakkan diri di depan kamarku. Berdua sama lu aja, Pri, ucap Petra. Ah, lagi nanggung nih, sama Iqbal aja, saut Supri. Kalau sama Iqbal, gue yakin si Entu bakal muncul. Fitnah, bisa aja dia muncul gara-gara lu, sautku. Kan lu yang bilang sendiri kalau dia ngikutin lu terus sampai deket masjid juga masih diikutin. Luar biasa emang teman kita satu ini. Ya udah, lu minta temenin Supri aja. Aku lanjut menonton video YouTube. Biar adil, bertiga saja, saut Supri. Kalau perlu, ajak sekalian Farel, Gali sama Mas Ilham, sautku. Ide bagus, balas Petra. Dah bertiga aja sih, Supri tidak setuju. Ayo, Petra bangkit. Kami pun berdiri di depan pintu. Tidak ada yang berani membukanya. Buka, Bal, suruh Supri. Saya persilakan pemilik kamar untuk membuka pintunya. Aku mundur perlahan. Hombimba aja kalian berdua, ucap Petra. Lu juga ikutan, sautku. Kami pun melakukan pengundian. Hasilnya Petra yang harus berdiri di depan dan membuka pintu. Kret, kret. Perlahan Petra membuka pintu, lalu mengintip keluar. Aman, ucapnya pelan. Dengan langkah cepat kami berjalan menuju ke ujung lorong kamar Petra. Tunggu di sini. Ia membuka pintu kamar, lalu berlari mengambil laptop di atas meja. Buk. Tiba-tiba pintu tertutup kencang, padahal tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Woi, jangan iseng, teriak Petra dari dalam kamar. Pintunya nutup sendiri, Pet, sautku dari luar sambil berusaha membuka pintu. Entah kenapa pintu sulit sekali terbuka. Seketika itu aku pun teringat dengan kejadian tadi. Petra, aku sangat khawatir kalau Riana akan melakukan sesuatu padanya. Bal, Pri, teriak Petra sembari menggedor pintu. Ada apa rame banget? Mas Ilham keluar kamar, disusul dengan Gali dan Farel. Petra kekunci di dalam kamar, Mas, saut Supri. Ah, Petra berteriak kencang. Aku mendobrak pintu dibantu oleh Mas Ilham dan Supri. Petra, panggil Mas Ilham. Aku mengintip melalui kaca jendela, tapi kamarnya gelap, tidak terlihat apapun.
Padahal sebelum pintu tertutup, kamarnya masih terang benderang. "Pet," panggilku. Masih tidak ada jawaban darinya. Kret, pintu terbuka. Hanya dengan dorongan yang tidak begitu kuat. Spontan kami masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu. Terlihat Petra sedang meringkuk di bawah meja. "Pet," kusentuh bahunya. "Ah!" Petra berteriak kencang, sukses membuat kami terkejut hingga menjaga jarak. "Kayaknya kesurupan," ucap Mas Ilham. Petra mendongak menatap wajah kami. "Dia udah pergi belum?" ucapnya pelan. "Yah, gua pikir lo kesurupan," omelku. Tiba-tiba Mas Ilham berlari keluar. Otomatis kami berhamburan keluar. Bruk, terdengar suara benturan. Tidak lama Petra keluar sambil memegangi kepala. "Ada apa sih pada lari semua?" "Gua sampai kejedot," ucapnya marah. "Ada apa, Mas?" tanyaku sama-sama tidak mengerti alasan Mas Ilham tiba-tiba lari. "Gak ada apa-apa," balas Mas Ilham, lalu terkekeh. "Habisnya kalian ini penakut banget," imbuhnya sembari kembali ke kamarnya. Aku menghela nafas. Bisa-bisanya dalam situasi seperti ini Mas Ilham malah bercanda. "Lu juga pakai acara ngumpet di bawah meja, ngapain coba?" tanyaku. "Ntar gue ceritain," bisik Petra. Kami pun kembali ke kamar Supri. Sesampainya di sana, Petra langsung menutup dan mengunci pintu. Kemudian duduk di pinggir kasur. Ia menghela nafas panjang sebelum mulai bercerita. "Tadi pas pintu ketutup, dari ekor mata gua lihat si Entu keluar dari kamar mandi, terus kayak jalan nyamperin gua. Gua panik banget, makanya gedor-gedor pintu. Gua ngerasa dia semakin deket, soalnya mulai bau busuk gitu. Untung banget pas situasi kepepet gitu, otak gua tiba-tiba jadi encer. Gua matiin aja lampunya, terus ngumpet di kolong meja," cerita Petra. "Cerdas sih, tapi dia nggak nyamperin," tanyaku. "Mana gue tahu, Bal, kan kondisinya juga gelap. Terus gue tutup mata. Yang jelas baunya masih kecium sampai gue dengar pintu kebuka." "Ya, untung pintunya bisa dibuka. Kalau enggak, lu berdua di dalam sampai pagi," ucap Supri. "Omongan lu jahat bener, Pri," protes Petra. "Terus laptopnya mana, Pet?" tanyaku. "Astaga, gue lupa. Tadi keburu panik gara-gara kalian lari. Yah, gagal nonton film bagus dah." "Kita nonton anime aja sampai ngantuk," balas Petra. Supri menaruh laptopnya di atas meja. Kemudian kami duduk berderet di atas kasur sambil nonton anime, kartun Jepang. Kulihat ponsel, waktu menunjukkan pukul 12 malam. "Masih belum ada yang ngantuk?" tanyaku. "Belum, Bal, nanggung lagi seru," sahut Petra. Tak tak, terdengar suara ketukan. Spontan kami menoleh ke arah pintu. "Kalian dengar?" tanyaku. "Iya," sahut Supri dan Petra. "Suara dari pintu kamar ini kan?" tanyaku lagi. "Kayaknya sih begitu," sahut Supri. Tak tak, pintu kembali diketuk. "Siapa ya?" tanyaku dengan suara kencang. Hening, tidak ada jawaban. "Coba lu cek, Pet," perintahku. "Ogah," sahut Petra. Tak tak tak, "Tuh ngetok lagi," ucap Petra. "Siapa?" teriak Supri. "Mas Ilham," sahut suara dari luar. "Buka pintunya, Pet," bisikku. "Lu aja ah, gua takut." "Takut kenapa? Itu kan Mas Ilham." "Ya lu aja yang buka." Terpaksa aku bangkit untuk membuka pintu. "Mas," panggilku sebelum memutar kunci. "Iya, Bal," sahutnya. Luar biasa, ia bisa mengenali suaraku. Krek, kuputar kunci. Bentar dulu, Bal," cegah Supri. "Apaan?" Aku memegang gagang pintu, lalu membuka pintu sedikit. "Kayaknya itu bukan Mas Ilham." "Hah? Seriusan?" Aku coba mengintip sedikit, ternyata tidak ada siapa-siapa. Bergegas ku tutup pintu. "Kenapa nggak bilang dari tadi?" protesku, masih berdiri di dekat pintu. "Barusan gue cek grup WA, ternyata Mas Ilham lagi ngobrol. Gue tanya aja, dia di mana? Jawabannya ada di kampus," jelas Supri. "Jadi yang barusan ngetok siapa?" tanyaku. "Gua, Bal," sahut suara Riana dari balik pintu. "Wah!" Spontan aku melompat ke kasur, duduk berdempetan bersama Supri dan Petra. "Pintunya lu kunci kan?"
bisik Supri. Aku menggeleng, lupa tidak menguncinya kembali. Gagang pintu bergerak perlahan. Krak, bruk. Pintu dibanting kencang hingga membentur tembok. Sontak kami berteriak. Petra menarik selimut lalu menutupi tubuhnya. Jangan serakah, Pet. Aku masuk ke dalam selimut disusul Supri. Geser dikit, ucap Supri. Lu ngapain ngumpet juga, Bal? Ucap Petra. Gua juga takut, sautku. Gara-gara lu kagak kunci pintunya. Lupa, Pet, lupa. Udara di balik selimut sudah semakin pengap. Keringat pun mulai bercucuran. Lama-lama kita mati kehabisan oksigen, ucap Petra. Terus harus gimana? Tanyaku. Ya lu tutup pintunya. Kalau dia ada di sana gimana? Itu salah lu sendiri. Gimana kalau kita cabut aja dari kosan? Usul Supri. Cabut kemana? Saut Petra. Ke kampus. Caranya? Kita jalan pelan-pelan ke jendela. Sebuah ide yang buruk. Keluar melalui jendela sama saja mencari masalah baru. Soalnya di luar jendela ada area jemuran dengan tembok yang tinggi. Untuk keluar dari sana tetap harus melewati pintu dapur. Kalau dia lagi gelantungan di jemuran gimana? Ucap Petra. Ah, belum lagi nanti mesti lewat dapur sama ruang tamu, timbalku. Jadi mau begini terus? Tanya Supri. Ah, terdengar suara teriakan dari luar, sepertinya dari penghuni kamar atas. Dari atas ya? Tanyaku. Iya, kayaknya dari atas kamar ini, balas Supri. Emang di atas kamar ini siapa? Gina. Terdengar suara langkah kaki mendekat. Kalian kenapa pada ngumpet? Tanya suara yang mirip dengan Amira. Mira? Sautku. Iya. Kami membuka selimut. Terlihat Amira, Poppy dan Dahlia berdiri di dekat pintu. Kalian ngapain di sini? Tanya Supri. Gina, balas Poppy. Kenapa Gina? Sautku. Tadi gue denger dia teriak gitu, terus kita samperin kamarnya. Pintunya dikunci. Gue coba panggil, dia nggak nyaut, malah kedengeran suara orang nangis di dalam. Jelas Amira. Makanya kita buru-buru turun ke bawah, terus ngelihat pintu kamar ini kebuka. Ibunya. Kalian ngapain di aja? Ucap Poppy. Lah, kita mesti ngapain? Sautku. Ya bantuin lah, gue takut Gina kenapa-napa. Jujur, aku pun khawatir kalau terjadi sesuatu pada Gina, apalagi kalau ia sampai mengikuti jejak Riana. Kan lu tahu sendiri, cowok nggak boleh ke atas, ucap Petra. Ini darurat, Pet, balas Amira. Aku bangkit. Ya udah, kita cek sama-sama, ucapku. Tapi Bal, Petra sepertinya tidak setuju. Bener kata Amira, ini darurat. Kalau terjadi sesuatu ke Gina, ntar kita nyesel. Oke deh. Petra dan Supri pun bangkit. Sebelum naik ke lantai 2, kami mencoba membangunkan Farel dan Gali. Namun mereka berdua sepertinya sudah tidur nyenyak. Aku berjalan paling depan, menaiki tangga. Sesampainya di lantai 2, langsung disambut dengan garis kuning yang melintang di depan kamar Riana. Dengan cepat aku berbelok ke arah kamar Gina. Buka pintunya, Bal, ucap Amira. Kurai gagang pintu. Kret, pintu terbuka. Terlihat Gina sedang duduk dengan kepala tertunduk di depan kamar mandi. Gin, panggilku, tapi ia tidak merespon. Gin, panggilku lagi, seraya melangkah mendekat. Langkahku terhenti saat Gina tiba-tiba berdiri dan melotot ke arahku. Kemudian ia mulai menangis. Bal, ucapnya lirik. Seketika itu aku tahu kalau itu bukan Gina, melainkan Riana. Bal, tolong lepasin talinya. Gua tersiksa banget, Bal. Sakit. Kenapa harus gua? Balasku. Soalnya cuma lu yang bisa. Balasnya Liri sambil memegang leher. Kenapa? Soalnya gua suka sama lu. Apa ia bilang? Suka. Jika benar-benar suka padaku, kenapa malah menerorku? Mungkinkah itu hanya alasannya saja agar aku mau melepaskan tali itu? Malam ini begitu mencekam. Setelah kejadian yang menimpa Gina, kami memutuskan untuk begadang bersama di kamar Supri.
7 orang dalam satu kamar yang tidak begitu luas membuat suasana kamar agak panas. Pendingin ruangan pun dirasa tidak begitu berpengaruh. Gina dan Poppy duduk di atas kasur sembari menyandarkan punggungnya ke tembok. Sementara Amira dan Dahlia duduk di lantai bersama kaum pria. Aku, Supri, dan Petra. Udah hampir jam 2 malam, belum ada yang ngantuk? Tanya Supri. Ngantuk sih, tapi kan janjinya begadang sampai pagi, sahut Poppy. 4 jam lagi, ucap Amira. Ya, mending lanjut aja nonton animenya, sahut Petra. Dari tadi aku tidak begitu fokus menonton. Pikiran ini masih terus memikirkan kejadian tadi. Ternyata tebakan Mbak Cici benar, kalau Riana menyukaiku. Mungkin itulah alasannya ia terus mengikutiku dan meminta tolong padaku. Namun, seharusnya ia sadar kalau kehadirannya malah mengganggu hidupku dan membuatku ketakutan. Bahkan teman-teman yang lain pun merasakan hal yang sama. Sempat berpikir kalau kecelakaan yang menimpa Mbak Cici ada hubungannya denganku. Mungkin saja Riana cemburu karena aku dan Mbak Cici makan dan ngobrol berdua. Lantas apa alasannya Riana mencelakai Daniar? Apa ada hubungannya denganku? Atau itu murni karena ia tidak suka dengan acara pengajian? Entahlah. Perasaan ini mengatakan kalau Riana tidak benar-benar menyukaiku. Ini tampak seperti akal-akalannya saja. Pasti ada alasan lain. Alasan yang membuatnya meneror hingga mencelakai seisi kosan. Plak. Petra menepuk pipiku lumayan kencang. Sakit tau Pet, omelku. Jangan ngelamun, gue takut lu kesurupan, balasnya. Siapa yang melamun? Lu dari tadi dipanggil diem doang, mana tatapannya kosong gitu. Gua kagak melamun Pet. Terus lagi mikirin apaan? Palingan mikirin yang tadi, bener kan? Sahut Amira. Iya Ra, balasku. Itu emang beneran dia suka sama lu? Tanya Dahlia. Gua gak tahu, sahutku. Mungkin selama ini dia udah ngasih kode-kode, tapi elunya kagak peka. Atau gara-gara kejadian itu terus dia ada rasa sama lu, ucap Petra. Kejadian apaan? Aku bingung dengan ucapan Petra. Itu yang di ruang tamu. Ruang tamu? Apaan? Kalau ngomong yang jelas. Mabok. Emang pernah? Aku sama sekali tidak ingat dengan kejadian itu. Pernah, parah lu. Pantas saja dia sakit hati sama lu. Coba ingetan lagi, gue lupa. Seinget gue ya, soalnya gue juga rada-rada lupa. Namanya juga orang setengah sadar. Jadi malam itu kondisi kosan emang lagi sepi. Kalau nggak salah pas mulai liburan semester. Dan cuma sisa gue sama elu yang belum pulang, ucap Petra. Oh iya, gue ingat. Aku mulai mengingat kejadian malam itu. Waktu itu Petra memilih ide buruk yang bisa mengeluarkan kami dari kosan, yaitu minum minuman beralkohol alias mabuk. Kami pun pergi ke sebuah toko swalayan besar yang menjual minuman beralkohol. Tanpa berpikir panjang, membeli 1 botol besar minuman lalu dibawa ke kosan. Saat sedang asik minum-minum sambil menonton pertandingan sepak bola, tiba-tiba Riana datang. Itu cukup mengagetkan kami. Hingga berusaha menyembunyikan minuman itu. Sayangnya bau alkohol dari mulut kami tidak bisa disembunyikan. Hingga akhirnya ia pun tahu. Beruntung, ia tidak berniat melaporkan kami ke bapak kos. Malah ingin bergabung dengan kami. Setelah itu, aku tidak ingat lagi. Terus, kita main do or drink, lakukan atau minum, ucap Petra. Bagian itu aku sama sekali tidak ingat. Mungkin karena pada saat itu sudah terlalu mabuk. Nggak inget Pet, sahutku. Ya emang lu udah mabuk berat waktu itu. Terus gua ngasih tantangan ke kalian berdua. Tantangan apaan? Tanya Amira penasaran. Bukannya menjawab pertanyaan, Petra malah memanyunkan bibirnya. Tantangan apa weh? Aku greget dengannya. Ciuman, balas Petra. Aku sangat terkejut dengan jawaban Petra. Ciuman. Jika benar, berarti itu adalah ciuman pertamaku. Bagaimana mungkin aku tidak ingat? Lu kagak bohong kan Pet? Aku masih belum begitu percaya. Asli gua kagak bohong Bal.
Malahan abis itu kita tidur bareng. Apa? Kali ini bukan hanya aku saja yang terkejut. Semuanya memasang wajah kaget. Tidur bareng? Tanya Poppy. Wah parah lu Bal, timpal Amira. Ceritanya jangan dipotong-potong Pet. Aku agak kesal. Maksudnya kita tidur bareng di satu kamar. Soalnya posisi dia sama lu udah mabuk berat. Jadinya gue bawa ke kamar gua. Tapi tenang aja Bal, gak terjadi apa-apa kok. Kan dia tidur di kasur. Kalau lu sama gua tidur di lantai. Cuman pas gua bangun, dia... Petra kembali memotong cerita. Dia kenapa? Tanyaku. Sabar Bal, ucap Supri. Dia udah gak ada di kamar. Kemana? Tanyaku. Ya mana gue tahu, mungkin balik ke kamarnya. Kenapa lu baru ceritain sekarang Pet? Gue baru inget Bal. Kayaknya gak mungkin sih. Cuma gara-gara itu dia suka sama gue. Aku masih denial. Ya namanya perasaan orang, mana ada yang tahu Bal, saut Amira. Bener, timpal Petra. Tapi gue penasaran deh. Tadi kan pas Gina kesurupan, terus dia bilang, tolong lepasin talinya secepatnya. Nah, itu maksudnya apaan sih Bal? Tanya Poppy. Maksudnya tali bekas bunuh dirinya Pop, balas Gina. Loh, kok kamu tahu? Tanya Poppy. Aku pun penasaran bagaimana Gina bisa tahu. Padahal aku belum pernah cerita padanya. Gua ngelihat langsung, balas Gina. Ngelihat langsung? Tanyaku. Gina pun bercerita sebelum ia tidak sadarkan diri sempat melihat ada sebuah tali yang tergantung di kamar mandinya. Gua cuma bisa bengong doang melihat tali itu. Gak lama itu tali gerak-gerak gitu, ucap Gina. Panik sekaligus takut, Gina pun mundur perlahan. Ia tidak sadar kalau tepat di belakangnya sudah ada Riana. Lalu saat Gina menengok ke belakang, gua langsung nge-freeze, gak bisa gerak, gak bisa teriak. Terus dia tiba-tiba ngilang. Beberapa detik kemudian badan gua kayak ada yang nubruk dari belakang. Habis itu semuanya jadi gelap, ucap Gina. Gimana sih rasanya kesurupan? Tanya Amira. Gua kayak bisa ngerasain apa yang dia rasain Ra. Terus gue juga bisa ngeliat pas kalian datang. Cuma pas coba manggil gak ada satupun yang denger, balas Gina. Oh iya Bal, pas abis dia bilang suka sama elu, gua ngerasa sedih banget. Sebelum dia keluar dari badan gua, kayaknya dia mau bilang sesuatu, tapi keburu ditarik gitu, sambung Gina. Keburu ditarik gimana? Tanyaku. Talinya kayak ada yang narik kenceng gitu. Dia sampai teriak kesakitan dan nangis. Lu gak lihat siapa yang narik? Enggak. Mungkin dia masih pengen ngutarakan cinta sama lu Bal, tapi keburu keluar dari badan Gina, ucap Petra. Kayaknya enggak deh Pet. Aku merasa Riana ingin mengutarakan hal lain. Tok tok tok. Terdengar 3 ketukan di pintu. Sontak kami semua pun menoleh ke pintu. Suasana mendadak hening. Tidak ada satupun dari kami yang berani bersuara. Tok tok tok. Pri, panggil suara dari luar. Aku melirik Supri yang kebetulan duduk di sampingku. Siapa Pri? Tanyaku pelan. Kayaknya Mas Ilham, balas Supri. Jam segini ngapain? Bisik Amira. Tok tok tok. Pri, lu belum tidur? Tanya suara di balik pintu. Mas Ilham? Saut Supri. Iya. Supri berdiri, kemudian berjalan perlahan ke arah pintu. Mas? Tanyanya lagi. Ya. Jangan dibuka Pri, ucap Petra. Kalau beneran Mas Ilham, coba ketok kaca jendela. Tok tok. Terdengar suara jendela diketuk, namun bukan jendela di dekat pintu, melainkan jendela yang mengarah ke tempat jemuran. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.